Halo pemirsa, apa kabar? Sorotan Dunia hadir menemani Anda dengan berbagai informasi, peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari badai Christine yang menerjang sejumlah wilayah di Spanyol pada Selasa 27 Januari 2026. Cuaca ekstrem ini membawa salju tebal, angin kencang, serta pemadaman listrik di beberapa kota besar. Akibat badai ini aktivitas warga terganggu, ratusan jalan dilaporkan terdampak, sementara sekolah di sejumlah daerah ditutup demi keselamatan. Badai Christine menyebabkan kerusakan luas di berbagai wilayah Spanyol. Salju tebal menutupi jalanan dan melumpuhkan arus lalu lintas, serta memicu pemadaman listrik di sejumlah kota. Rekaman yang dirilis Garda Sipil Spanyol pada Rabu 28 Januari 2026 menunjukkan salju tebal membuat kendaraan terhenti total. Petugas tampak membersihkan salju untuk membuka akses jalan, serta mendorong dan menarik kendaraan yang terjebak. Badai ini juga menimbulkan korban jiwa. Seorang warga dilaporkan tewas di kota Malaga setelah sebuah pohon roboh akibat terpaan angin kencang. Otoritas setempat mengambil langkah darurat dengan menangguhkan kegiatan belajar mengajar di 77 kabupaten di Provinsi Almeria, Malaga, dan Cadiz. Secara keseluruhan lebih dari 160 ruas jalan terdampak salju, termasuk 27 jalan tol di jaringan jalan utama nasional. Badan Meteorologi Nasional Spanyol, AIMET, memperingatkan angin sangat kencang di sebagian besar wilayah negara. Kecepatan angin disebut mencapai kekuatan setara badai topan di beberapa daerah. Peringatan merah telah diterbitkan untuk sebagian wilayah selatan Provinsi Almeria, menyusul intensitas angin yang dinilai sangat berbahaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan hubungan Moskow dan Damaskus tidak pernah memiliki sejarah kelam sejak Uni Soviet mengakui kemerdekaan Suriah. Hal tersebut disampaikan Putin saat menerima Presiden transisi Suriah Ahmed Al-Zahra dalam pertemuan tingkat tinggi di Moskow. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden transisi Suriah Ahmed Al-Shara di Moskow pada Rabu 28 Januari 2026. Dalam pertemuan itu, Putin menyebut hubungan Rusia dan Suriah terjalin tanpa sejarah kelam sejak terbentuknya hubungan diplomatik kedua negara. Putin menjelaskan bahwa pada tahun 1944, Uni Soviet dan Suriah menandatangani perjanjian hubungan diplomatik. Sejak saat itu, hubungan antar pemerintah disebutnya berlangsung stabil dan konstruktif. Dalam konteks realitas baru, Putin menilai hubungan kedua negara terus berkembang. Ia mengapresiasi peran Presiden Shara dalam memperkuat kembali hubungan Damaskus dan Moskow. Presiden Rusia juga menyoroti meningkatnya kerjasama ekonomi. Ia mengungkapkan rencana kolaborasi di berbagai bidang termasuk industri, konstruksi, medis, olahraga, dan kegiatan kemanusiaan. Putin menegaskan perusahaan Rusia siap terlibat dalam proses pembangunan kembali Suriah, terutama di sektor infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat konflik panjang. Dalam kesempatan itu, Putin juga menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Shara atas kemajuan dalam memulihkan keutuhan wilayah Suriah. Presiden transisi Suriah Ahmed Al-Shara tiba di Moskow pada 28 Januari 2026 untuk kunjungan resmi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penyelamat di Kolombia mengevakuasi jenazah korban kecelakaan pesawat di wilayah timur laut negara tersebut. Sebanyak 15 korban dipindahkan dari lokasi jatuhnya pesawat menuju proses identifikasi forensik di kota Cucuta. Tim pemulihan pada Rabu 28 Januari 2026 memindahkan jenazah 15 korban kecelakaan pesawat di timur laut Kolombia ke kota Playa de Belen. Proses ini menandai dimulainya tahap transportasi menuju Cucuta untuk identifikasi forensik resmi. Rekaman dari lokasi menunjukkan keluarga korban melihat jenazah di dalam mobil jenazah. Suasana haru menyeliputi area sementara petugas kepolisian dan tim darurat menjaga lokasi. Presiden Pertahanan Sipil Abrego Elkin Sanchez Sepulveda menyebut insiden ini sebagai tragedi besar. Ia mengatakan duka mendalam dirasakan seluruh pihak atas kehilangan tersebut. Menurut Sanchez, berbagai layanan darurat termasuk pertahanan sipil, pemadam kebakaran, dan unit lokal lainnya langsung diturunkan setelah laporan kecelakaan diterima. Meski dihadapkan pada kondisi cuaca dan medan yang sulit, proses evakuasi berhasil dilakukan. Hujan dan kondisi tanah berlumpur disebut menyulitkan akses ke lokasi jatuhnya pesawat. Dengan dukungan masyarakat dan berbagai lembaga tanggap darurat, tim berhasil menemukan dan mengevakuasi seluruh 15 korban. Pesawat komersial kecil milik maskapai Satena yang menuju kota Ochana
jatuh di Departemen Norte de Santander, dekat perbatasan Venezuela. Seluruh penumpang dan awak pesawat dilaporkan meninggal dunia. Di antara korban terdapat anggota DPR Kolombia, Diagones Quintero, serta Carlos Salcedo, calon anggota legislatif dalam pemilu Maret mendatang. Hingga saat ini penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan. Otoritas penerbangan sipil Kolombia telah memulai investigasi resmi untuk mengungkap penyebab tragedi tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari merebaknya virus Nipah yang kini menjadi kejadian luar biasa di sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, India, Bangladesh hingga Thailand. Nyatanya belum berdampak terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Saat dijumpai di kawasan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, Wakil Menteri Pariwisata, Nilu Puspa memastikan kunjungan wisatawan mancanegara, termasuk turis asal India ke Bali masih normal, di tengah merebaknya isu virus Nipah mewabah di negara tersebut. Hingga kini juga, belum ada pembatalan pemesanan hotel dari agen perjalanan, terutama dari wisatawan asal India terkait penyakit tersebut. Nilu Puspa menjelaskan, Kementerian Kesehatan telah melakukan langkah antisipasi seperti mempersiapkan thermal scanner atau pemeriksaan suhu tubuh dan pengawasan kesehatan di pintu masuk bandara. Kementerian Pariwisata juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait perkembangan situasi penyakit tersebut. Pihaknya akan mengikuti arahan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkes jika kedepannya ada peringatan terkait penyakit ini. Itu dari Kemenkes sudah mengambil langkah-langkah ya, ada pemeriksaan suhu dan lain sebagainya. Jadi itu ranahnya di Kemenkes. Nanti kami akan koordinasi dengan Kemenkes bagaimana nih, apakah ini sudah tingkatnya seperti apa. Kalau dari Kemenkes sudah ngeluarin warning dan tertentu kepada kami, tentu nanti kita ambil langkah-langkah. Jumlah wisatawan mancanegara asal India menduduki peringkat ketiga penyumbang turis asing terbanyak ke Bali di tahun 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tercatat jumlah turis India yang berkunjung ke Bali sepanjang Januari hingga November 2025, yakni 511.916 orang. Sedangkan peringkat pertama ditempati wisatawan Australia dengan jumlah sebesar 1.476.262 orang. Data tersebut sekaligus menunjukkan tren pertumbuhan positif wisatawan India ke Bali sebagai dampak penerbangan langsung dari Bali menuju sejumlah kota besar di India. Sementara, berdasarkan data pengelola Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, hingga September 2025, tercatat sudah ada 438.646 warga India berkunjung ke Pulau Dewata. Dari Bali, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menerima kunjungan Presiden Pakistan Asif Ali Zardari di Istana Qars Al Bahr, Abu Dhabi. Pertemuan tingkat tinggi ini membahas penguatan hubungan bilateral termasuk kerjasama perdagangan, ekonomi, dan keamanan regional. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Pakistan Asif Ali Zardari di Qars Al Bahr, Abu Dhabi pada Selasa 27 Januari 2026. Rekaman menunjukkan kedua pemimpin negara berbincang dalam suasana formal, didampingi delegasi tingkat tinggi dari masing-masing negara. Menurut kantor berita resmi UAE, WOM membahas berfokus pada upaya memperkuat hubungan bilateral khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Kerjasama ini diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunan bersama dan memberikan manfaat bagi kedua negara. Kedua presiden juga bertukar pandangan mengenai berbagai perkembangan regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama. Mereka menegaskan pentingnya mendorong perdamaian dan stabilitas melalui dialog serta solusi diplomatik demi keamanan kawasan dan global. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Zardari menegaskan kuatnya hubungan antara Pakistan dan Uni Emirat Arab. Ia menyoroti perkembangan positif kerjasama bilateral serta keinginan Pakistan untuk terus memperluas kemitraan, khususnya di bidang ekonomi. Kunjungan Presiden Pakistan ke Uni Emirat Arab jadwalkan berlangsung selama 4 hari. Selama kunjungan ini, Presiden Zardari didampingi delegasi tingkat tinggi untuk menjalani serangkaian agenda diplomatik intensif di UAE. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, India dan Uni Eropa mencapai kesepakatan perdagangan bebas setelah hampir 20 tahun negosiasi. Perjanjian ini diperkirakan akan mempengaruhi hingga 2 miliar orang dan mewakili sepertiga perdagangan global. Kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut perjanjian ini sebagai ibu dari semua kesepakatan karena mencangkup hampir seluruh barang dagangan dari tekstil hingga obat-obatan. Perjanjian ini akan menurunkan tarif impor pada berbagai produk, termasuk anggur dan mobil Eropa, serta memperluas akses pasar bagi produk India. Perdana Menteri India Narendra Modi menyebut kesepakatan ini membuka peluang besar bagi masyarakat India dan Eropa. Ia menegaskan perjanjian ini mewakili 25% GDP global dan sepertiga perdagangan dunia. India dan Uni Eropa juga menyepakati kerangka kerja untuk kerjasama pertahanan dan keamanan, serta perjanjian terpisah untuk mempermudah mobilitas tenaga kerja terampil dan mahasiswa. Kesepakatan ini dipercepat oleh tekanan tarif dari Amerika Serikat yang menerapkan kebijakan perdagangan ketat terhadap India dan Uni Eropa. Komisi Eropa menyebut tarif mobil Eropa di India akan turun dari 110% menjadi 10% secara bertahap. Sedangkan tarif suku cadang akan dihapus sepenuhnya dalam 5 hingga 10 tahun. Tarif pada mesin, kimia, dan farmasi juga akan sebagian besar dihilangkan. Sementara tarif anggur Eropa akan turun dari 150% menjadi 20%. India mengecualikan produk susu dan seleria dari kesepakatan ini dengan alasan sensitivitas domestik. Uni Eropa juga tidak memberikan tarif khusus untuk gula dan daging dari India. Inilah perdagangan India dan Uni Eropa mencapai 136 miliar dolar pada 2024 dan ditargetkan meningkat menjadi 200 miliar dolar pada tahun 2030. Kesepakatan ini diharapkan menciptakan jutaan lapangan kerja dan memperkuat rantai pasok global. Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Amerika Serikat akan mengirimkan unit ICE ke Olimpiade musim dingin di Italia. Langkah ini memicu kekhawatiran dan kebingungan di kalangan publik Italia terkait peran agensi tersebut dalam pengamanan ajang internasional. Unit yang dikerahkan berasal dari Homeland Security Investigation atau HSI. Unit ini biasanya ditugaskan untuk menangani kejahatan lintas negara dan sering dikirim ke event besar seperti Olimpiade. Berbeda dengan unit ICE lainnya yang menangani deportasi, HSI tidak terlibat langsung dalam penegakan imigrasi di dalam negeri Amerika Serikat. Namun kabar keterlibatan ICE tetap memicu reaksi keras di Italia. Sejumlah petisi online menuntut penolakan ICE di ajang Olimpiade. Kecaman juga muncul setelah laporan media Italia menayangkan insiden ancaman terhadap jurnalis oleh agen ICE di Minneapolis. Wali Kota Milan, Giuseppe Sala, menegaskan ICE tidak terima di kotanya. Ia menyebut agensi tersebut sebagai milisi yang melakukan kekerasan dalam operasi imigrasi. Kementerian Dalam Negeri Italia kemudian menjelaskan petugas HSI akan ditempatkan di ruang kontrol konsultan Amerika Serikat di Milan dan hanya bertugas dalam peran pendukung. Pemerintah Italia menegaskan seluruh operasi keamanan selama Olimpiade tetap di bawah kendali penuh otoritas Italia. ICE memiliki beberapa unit, salah satunya Enforcement and Removal Operation. Unit ini bertanggung jawab atas penangkapan dan deportasi warga asing di Amerika Serikat. Sedangkan HSI berfungsi pada penyelundupan manusia, perdagangan narkotika, dan kejahatan lintas batas. Agen HSI telah ditempatkan lebih dari 50 negara. Di redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemadaman listrik besar-besaran melanda ibu kota Greenland, Nuuk pada Sabtu 24 Januari 2026. Seluruh kota dilaporkan gelap gulita setelah terjadi insiden yang memutus pasokan listrik. Sejumlah infrastruktur penting termasuk layanan polisi dan internet ikut lumpuh akibat pemadaman ini. Sebuah insiden dilaporkan memicu pemadaman listrik total di kota Nuuk, ibu kota Greenland pada Sabtu 24 Januari 2026. Akibatnya sebagian besar kota dilanda kegelapan total. Rekaman dari lokasi menunjukkan jalanan kota tanpa penerangan, warga dan pengendara terpaksa mengandalkan lampu kendaraan dan senter untuk beraktivitas.
Sejumlah pengunjung restoran tampak duduk dalam kondisi gelap tanpa listrik. Otoritas setempat menyebut pemadaman dipicu oleh sebuah kecelakaan. Insiden ini memutus pasokan listrik bagi hingga 19.000 warga dan juga melumpuhkan infrastruktur penting, termasuk saluran telepon polisi serta layanan internet. Perusahaan energi milik Greenland, Nukis Yorvit, menyatakan saat ini tengah melakukan penelusuran gangguan untuk memulihkan pasokan listrik ke jaringan. Pemadaman ini terjadi di tengah memanasnya dinamika politik internasional terkait Greenland. Sebelumnya, wilayah ini menjadi sorotan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa kepentingan keamanan Amerika atas Greenland. Trump juga sempat mengumumkan tarif terhadap 8 negara Eropa setelah penempatan pasukan di Greenland. Namun tarif tersebut dicabut usai pembicaraan dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Meski ketegangan diklaim mereda, para pemimpin Eropa tetap menggelar pertemuan darurat di Brussels. Dalam pidatonya juga di Forum Ekonomi Dunia Davos, Trump menyatakan tidak akan mengambil Greenland dengan kekerasan namun menekankan tekanan politik terhadap Eropa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Deo Manik. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Venezuela mengambil langkah besar dalam reformasi ekonomi dengan membuka sektor minyak bagi swasta setelah Presiden sementara Delcy Rodriguez menandatangani undang-undang baru yang melonggarkan kontrol negara demi menarik investasi asing di tengah pelonggaran sanksi Amerika. Pemerintah Venezuela menandai perubahan arah kebijakan ekonomi dengan mengesahkan undang-undang baru yang melonggarkan kontrol negara atas industri minyak. Presiden sementara Delcy Rodriguez menandatangani regulasi tersebut hanya beberapa jam setelah disetujui oleh Majelis Nasional di Caracas. Undang-undang ini memungkinkan perusahaan swasta mengelola produksi dan penjualan minyak sekaligus mengakhiri monopoli perusahaan negara PDVSA. Meski demikian, pemerintah menegaskan kepemilikan cadangan minyak tetap berada di tangan negara. Reformasi ini bertepatan dengan langkah Amerika Serikat yang mulai melonggarkan sanksi ekonomi sehingga membuka peluang bagi perusahaan energi Amerika Serikat kembali beroperasi di Venezuela. Pemerintah berharap kebijakan baru ini dapat menarik investasi asing, meningkatkan produksi minyak, serta memulihkan kondisi ekonomi nasional. Sementara itu, pihak oposisi mendesak adanya transparansi dan pengawasan ketat untuk mencegah praktik korupsi. Di sisi lain, para pekerja minyak menyambut pengesahan undang-undang ini dengan perayaan di gedung parlemen. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Vietnam dan Uni Eropa resmi meningkatkan hubungan diplomatik menjadi kemitraan strategis komprehensif, tingkat hubungan tertinggi dalam kebijakan luar negeri Vietnam. Langkah ini diambil di tengah perubahan peta perdagangan global akibat tekanan tarif dari Amerika Serikat. Vietnam dan Uni Eropa resmi meningkatkan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif, tingkat diplomatik tertinggi dalam kebijakan luar negeri Vietnam. Pengumuman dilakukan saat kunjungan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa ke Hanoi yang menegaskan pentingnya kerjasama di tengah tekanan tarif Amerika Serikat. Dengan kemitraan ini, Uni Eropa berada pada level yang sama dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia sebagai mitra strategis Vietnam. Presiden Vietnam Luong Chong menyebut kesepakatan ini sebagai tonggak sejarah seiring upaya Vietnam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi global. Bagi Uni Eropa, kemitraan ini memperluas akses ke basis manufaktur Asia Tenggara sekaligus mendukung diversifikasi rantai pasok global. Dalam 11 bulan pertama 2025, perdagangan Vietnam dan Uni Eropa mencapai lebih dari 66 miliar dolar Amerika Serikat dan Vietnam berupaya mengurangi ketergantungan ekspor pada Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Israel melancarkan serangan udara intens di wilayah Kanarit, Lebanon Selatan. Militer Israel mengklaim serangan ini menghancurkan infrastruktur militer Hizbullah dan menggagalkan upaya kelompok tersebut dalam membangun kembali kekuatannya di kawasan itu.
Pada Rabu 21 Januari 2026, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengeluarkan peringatan mendesak kepada warga Lebanon Selatan untuk segera mengungsi. Peringatan tersebut terutama ditujukan bagi penduduk di kota Kanarit, Kivor di Nabatieh, Jarjoa, Al-Karayeb, dan Ansar. IDF menyebut bangunan-bangunan di wilayah tersebut digunakan sebagai infrastruktur militer Hizbullah dan menjadi target serangan. Media Lebanon melaporkan pesawat tempur Israel terbang rendah di atas kota Adlon, Gazieh, dan Kanarit. Serangan peringatan tersebut telah dilakukan di Kanarit sebelum serangan udara utama menghantam bangunan yang telah ditentukan. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan setidaknya 19 orang terluka dalam serangan ini, termasuk sejumlah jurnalis yang sedang melakukan peliputan. Asosiasi Fotographers Pers Lebanon menilai serangan ini menunjukkan bahwa klaim Israel terkait penjagaan jarak aman tidak memadai. Namun mereka juga mengimbau para jurnalis untuk meningkatkan kewaspadaan saat melakukan peliputan di zona konflik. Israel dan Hizbullah sepakat melakukan gencatan senjata pada 27 November 2024. Meski demikian, Israel masih terus melakukan serangan di Lebanon yang disebut Tel Aviv sebagai upaya menargetkan infrastruktur dan anggota Hizbullah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa. Konvoi Wali Kota Syarif Aguak Datuh Ahmad menjadi sasaran penyergapan di Filipina. Kendaraan wali kota dihujani peluru, mereka menggunakan senjata api bertenaga tinggi dan RPG. Sekelompok pria bersenjata berat menyergap konvoi Wali Kota Syarif Aguak, Maguindanao del Sur, Filipina, Akmal Ampatuan pada Minggu pagi 25 Januari 2026. Melansir Xinhua pada Senin 26 Januari 2026, polisi mengatakan penyergapan terjadi pada Minggu pagi sekitar pukul 6.00 ketika Wali Kota Syarif Aguak sedang berpergian dengan kendaraan anti pelurunya dengan pengawalan. Menurut penyelidik, para tersangka berada di dalam sebuah minivan putih ketika mereka melepaskan tembakan dan juga melemparkan granat berpeluncur roket ke arah konvoi wali kota di sudut jalan Maguindanao, Barangay Madar Poblacion. Kendaraan pengawal wali kota juga dihujani peluru. Selama serangan itu, tambah polisi dalam laporan GMA Regional TV, rekaman kamera pengawas memperlihatkan dua tersangka bersenjata keluar dari sebuah van kecil. Salah satu dari mereka terlihat membawa senjata RPG dan juga melepaskannya ke arah kendaraan jenis SUV yang juga ditumpangi oleh wali kota. Rekaman tersebut menunjukkan granat menghantam kendaraan dan juga menimbulkan kepulan asap. Meski mengalami kerusakan, SUV wali kota masih mampu melaju. Kendaraan tersebut kemudian berhenti di tengah jalan, disusul dengan terdengarnya beberapa kali tembakan di udara. Mobil pengawal wali kota yang dipimpin oleh BFC Manuel Arcega Don Diego langsung membalas tembakan. Dalam situasi tersebut, para tersangka berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian. Pihak berwenang melancarkan operasi pengejaran yang juga menghasilkan baku tembak singkat yang mengakibatkan kematian 3 orang tersangka. Senjata api berkekuatan tinggi ditemukan dari minivan tersebut, sementara Wali Kota Akmal Ampatuan dilaporkan tidak mengalami luka. Namun VFC Manuel Arcega Don Diego dan juga 1 orang lainnya mengalami luka akibat baku tembak yang terjadi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia resmi terlibat dalam Board of Peace, sebuah forum internasional yang dibentuk untuk mendorong upaya perdamaian di Gaza dan Palestina. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja Kementerian Luar Negeri bersama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang. Dalam rapat kerja Menteri Luar Negeri bersama Komisi 1 DPR RI, Sugiono menjelaskan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace yang merupakan bagian dari upaya dalam mendorong perdamaian di Gaza dan Palestina. Forum tersebut dibentuk atas inisiatif negara-negara yang tergabung dalam Group of New York dengan tujuan melibatkan Amerika Serikat dalam proses penyelesaian konflik. Sugiono menegaskan meski Palestina tidak menjadi anggota Board of Peace, tujuan utama forum ini tetap untuk menciptakan perdamaian dan mendukung proses rekonstruksi Gaza. Ia juga memastikan arah kebijakan luar negeri tetap konsisten mendukung solusi 2 negara serta kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Dari awal Board of Peace itu didirikan atas permintaan negara-negara yang tergabung di dalam Group of New York untuk melibatkan Amerika. Dan ini merupakan satu langkah yang konkret yang menurut kita real untuk bisa dilakukan. Posisi Indonesia dan negara-negara lain adalah untuk memastikan bahwa Board of Peace ini tetap berjalan pada
pada pada tujuan utamanya, ya. Karena Board of Peace ini sendiri lahir dari upaya untuk menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina. Saya kira itu. Dari Jakarta, Fani Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah insiden penembakan di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat kini menimbulkan gejolak politik di Washington. Kematian seorang warga sipil yang secara sah memiliki senjata dalam konfrontasi dengan petugas federal memicu debat di kalangan Partai Republik, sekaligus menantang posisi Presiden Donald Trump terkait amandemen kedua. Alex Pretty menjadi orang kedua yang tewas ditembak petugas federal di kota Minneapolis bulan ini. Insiden terjadi saat operasi penegakan hukum federal di kawasan perkotaan Minneapolis. Awalnya administrasi Amerika Serikat menyebut Pretty bertanggung jawab atas kematiannya sendiri karena membawa senjata api secara sah saat berhadapan dengan petugas. Pernyataan ini langsung menuai kecaman dari sejumlah tokoh Partai Republik dan aktivis hak senjata yang menilai narasi tersebut bertentangan dengan semangat amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat. Berbagai kalangan menuntut penyelidikan menyeluruh dan transparan atas penembakan tersebut, serta menyoroti ketidakkonsistenan sikap sebagian politisi dalam membela hak kepemilikan senjata. Hingga saat ini, insiden ini belum mengubah kebijakan senjata nasional. Namun kasus ini muncul di tengah ketegangan politik dan perombakan pejabat keamanan oleh Presiden Trump, seiring diperketatnya operasi penegakan imigrasi. Menjelang tahun pemilu paruh waktu, sejumlah pengamat menilai kontroversi ini berpotensi menjadi beban politik bagi Partai Republik, terutama di tengah meningkatnya keraguan publik terhadap kebijakan imigrasi pemerintah. Menanggapi kontroversi tersebut, Gedung Putih menegaskan, Presiden Donald Trump tetap menjadi pendukung kuat amandemen kedua. Namun Gedung Putih juga mengingatkan bahwa membawa senjata saat berhadapan dengan aparat penegak hukum meningkatkan risiko terjadinya penggunaan kekuatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menegaskan bahwa Eropa tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri tanpa dukungan militer Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan para anggota Parlemen Uni Eropa di Brussels di tengah meningkatnya perdebatan soal Kementerian Pertahanan Eropa. Dalam pidatonya, Mark Rutte menyatakan bahwa Uni Eropa atau kawasan Eropa tidak akan mampu bertahan jika harus berdiri tanpa Amerika Serikat. Ia menegaskan, Eropa dan Amerika saling membutuhkan, terutama dalam kerangka pertahanan NATO. Rutte menyebut tanpa kehadiran Amerika Serikat, Eropa akan kehilangan jaminan keamanan utama, yaitu payung nuklir AS. Menurutnya, jika Eropa benar-benar ingin berdiri sendiri, anggaran pertahanan tidak cukup hanya 5% dari produk domestik bruto, namun harus meningkat hingga 10%, termasuk membangun kapasitas nuklir sendiri. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan internal NATO, menyusul sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang sempat mengancam akan mengambil alih Greenland. Rutte menutup pernyataannya dengan sindiran, bahwa tanpa Amerika Serikat, Eropa akan kehilangan penjamin terakhir kebebasannya dan mengucapkan good luck kepada pihak-pihak yang yakin Eropa bisa bertahan sendiri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari tanah longsor yang menghantam sebuah area camping di sebuah rumah di Selandia Baru. Petugas darurat kini berupaya menyelamatkan warga yang diduga tertimbun reruntuhan di tengah cuaca ekstrim di Pulau Utara. Layanan darurat dipanggil ke kaki gunung Maunganui setelah longsor terjadi sekitar pukul 9:30 pagi. Material tanah dan batu menimpa Beachside, Holiday Park, sebuah area camping populer di kota wisata tersebut. Rekaman gambar menunjukkan kendaraan karavan wisata dan bangunan fasilitas umum rusak parah akibat timbunan runtuhan. Kepolisian setempat menyebutkan jumlah orang yang hilang masih dalam hitungan satuan. Namun belum ada rincian berapa banyak korban yang terdampak. Longsor lain juga terjadi di komunitas Welcome Bay. Pada dini hari, 2 orang berhasil menyelamatkan diri dan juga namun 2 lainnya dilaporkan masih hilang dan dalam proses pencarian. Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon mengimbau warga di daerah terdampak untuk mematuhi arahan keselamatan dari otoritas setempat. Pemerintah disebutkan terus memberikan dukungan bagi warga yang terdampak bencana. Komandan Pemadam Kebakaran dan Darurat menyatakan belum ada korban selamat yang ditemukan di lokasi camping. Petugas sempat mendengar suara dari dalam timbunan, namun terpaksa menghentikan operasi sementara karena risiko longsor susulan. Seorang wisatawan asal Australia mengaku nyaris menjadi korban. Ia sedang berendam saat melihat longsor besar meluncur ke arah camping. Ia berhasil melarikan diri sesatu detik sebelum runtuhan menyeret karavan di belakangnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Chile tengah menghadapi salah satu darurat kebakaran hutan terparah dalam beberapa tahun terakhir.
Api mematikan menyapu wilayah tengah dan selatan negara tersebut. Sedikitnya 20 orang tewas, puluhan ribu warga terpaksa mengungsi dan rumah serta hutan berubah menjadi puing arang. Kebakaran mulai terdeteksi pertengahan Januari di wilayah Biobio dan juga Nabel sekitar 500 km di selatan ibu kota Santiago. Dalam hitungan hari, korban jiwa berjatuhan lebih dari 50.000 warga dievakuasi dan petugas memadamkan lebih dari selusin titik api aktif. Pemerintah Chili menetapkan status bencana nasional. Keputusan langkah ini memungkinkan keterlibatan militer dalam upaya pemadaman. Hutan, lahan pertanian, dan ratusan rumah hangus terbakar. Di kota Penco dan juga Lirquin, warga menemukan atap runtuh, kendaraan meleleh, dan gedung komunitas rata dengan tanah. Para ahli menyebut yang membedakan musim kebakaran kali ini bukan jumlah kebakaran, melainkan luas area yang terbakar. Chili hampir melipat 3 luas lahan terdampak meski jumlah kebakaran masih dalam batas norma. Ilmuwan kebakaran menjelaskan api diperparah oleh kombinasi mematikan, panas ekstrim, kekeringan berkepanjangan, dan angin kuat yang berubah arah. Semua ini membuat api menyebar lebih cepat dan terbakar dengan intensitas lebih tinggi. Chili keluar dari kekeringan, lebih dari 10 tahun vegetasi menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Para peneliti juga menyebut kondisi ini akan menjadi lebih sering seiring dengan perubahan iklim global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi protes damai terjadi di depan Konsulat Amerika Serikat di kota Nuuk, Greenland. Seorang warga secara konsisten menyampaikan pesan solidaritas dengan membawa bendera Denmark, Faroe, dan Greenland, serta menegaskan posisi Greenland sebagai bagian dari komunitas negara bebas. Dalam aksi tersebut, seorang pria berusia 70 tahun yang berprofesi sebagai tukang kayu secara konsisten melakukan aksi protes damai di depan Konsulat Amerika Serikat di kota Nuuk, Greenland. Pria tersebut tampak memegang 3 bendera yaitu Denmark, Kepulauan Faroe, dan juga Greenland. Menurutnya, bendera-bendera itu melambangkan persatuan serta komitmen bersama dalam menjaga kedaulatan dan juga masa depan Greenland. Ia menjelaskan aksi protes ini bertujuan menyampaikan pesan ke dunia internasional bahwa warga Greenland tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh pihak-pihak yang memegang nilai kebebasan dan kerjasama internasional. Menurut pria tersebut, solidaritas ini ditujukan kepada Uni Eropa, NATO, serta negara-negara demokratis di seluruh dunia. Ia menekankan pentingnya dukungan sekutu dalam menghadapi tekanan politik dan geopolitik. Aksi damai ini menjadi simbol penolakan terhadap tekanan politik dan juga kepentingan kekuatan besar, sekaligus menegaskan identitas aspirasi dan juga kedaulatan Greenland di tengah dinamika politik global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pemerintah Iran untuk pertama kalinya mengumumkan angka resmi korban tewas akibat gelombang protes nasional melalui siaran televisi. Pemirsa, pemerintah Iran menyebut sebanyak 3.117 orang meninggal dunia dalam rangkaian aksi yang terjadi sejak akhir tahun lalu. Pengumuman tersebut disampaikan melalui siaran resmi televisi negara Iran. Pemerintah menyatakan korban tewas terdiri dari warga sipil dan anggota keamanan yang terlibat dalam penanganan aksi protes. Namun rincian identitas dan juga penyebab kematian tidak jelas secara terperinci. Sementara itu, sejumlah kelompok hak asasi manusia dan aktivis menyebut angka korban sebenarnya diduga lebih tinggi dari data resmi pemerintah. Gelombang protes di Iran dipicu oleh krisis ekonomi, tekanan sosial, serta ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Hingga kini situasi keamanan di sejumlah wilayah masih dijaga ketat oleh para aparat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Dewi Manik. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, informasi berikut ini datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menandatangani perintah eksekutif baru yang mengancam pengenaan tarif terhadap negara manapun yang menjual atau memasok minyak ke Kuba.
Kebijakan ini dinilai akan semakin memperberat kondisi Kuba yang saat ini tengah dilanda krisis energi berkepanjangan. Keterbatasan pasokan bahan bakar telah menyebabkan pemadaman listrik meluas, gangguan transportasi, serta tekanan pada aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Pemerintah Amerika Serikat menyebut langkah tersebut ditujukan untuk menekan pemerintah Kuba. Washington menegaskan pembatasan akses terhadap pasokan energi merupakan bagian dari upaya mengubah arah kebijakan politik dan ekonomi di pulau tersebut. Perintah eksekutif ini memungkinkan pengenaan tarif atas barang impor dari negara pihak ketiga, khususnya negara yang terbukti menjual atau menyediakan minyak ke Kuba, terlepas dari jenis produk yang diekspor ke Amerika Serikat. Langkah tersebut berpotensi memicu dampak luas, tidak hanya terhadap hubungan dagang internasional, namun juga terhadap stabilitas pasar energi global di tengah kondisi geopolitik yang sudah tegang. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi baik dari pemerintah Kuba maupun dari negara-negara yang selama ini dikenal sebagai pemasok minyak utama ke pulau tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyampaikan pelatihan kepada calon petugas haji tahun 2026 berbeda dengan pelatihan tahun-tahun sebelumnya. Pelatihan petugas haji dilakukan dengan cara pembinaan di barak dan pembelajaran secara daring. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pembekalan calon petugas haji tahun 2026 menjadi pembinaan yang paling serius sepanjang sejarah. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akhirnya mengubah total pola rekrutmen dan pelatihan petugas haji dari yang sebelumnya hanya bimbingan teknis singkat, jadi pelatihan intensif selama 1 bulan. Di mana pelatihan dilaksanakan dengan 20 hari pembinaan di barak menggunakan pendekatan semi-militer, serta 10 hari pembelajaran secara daring. Calon petugas haji tahun ini diberi pembekalan terhadap sikap disiplin, rantai komando dan kekompakan, untuk memastikan petugas haji benar-benar hadir sebagai pelayan jemaah, bukan sebagai jemaah yang menumpang ibadah. Ya, pertama kan ini adalah pertama dalam sejarah. Pertama dalam sejarah pemerintahan Presiden Prabowo itu melakukan pembinaan secara serius terhadap petugas haji. Karena salah satu kritik publik yang paling sering itu adalah dedikasi, disiplin dari para petugas haji. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo itu memerintahkan kami untuk pertama-tama yang dirubah itu adalah pola rekrutmen dan pola diklat terhadap petugas haji. Nah, mereka selama ini kan hanya diklat paling 3 hari, itu pun cuma bimbingan teknis. Nah, kalau ini mereka didiklat selama 1 bulan. 20 hari di barak, kemudian 10 hari itu nanti daring. Nah, 20 hari di barak itu mereka dilatih secara semi militer, terutama kedisiplinan, rentang komando, kemudian kekompakan, dan alhamdulillah mereka bonding nih sekarang. Jadi kompak, mereka paham tentang komando. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari ketegangan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian memuncak di Minneapolis. Kedua pihak sama-sama mengklaim posisi moral setelah seorang warga sipil tewas ditembak agen federal di tengah operasi penindakan imigrasi. Dalam konferensi pers terpisah, Gubernur Minnesota Tim Walz mengecam tindakan agen federal. Ia menyebut pemerintah pusat sebagai kekuatan yang terlalu dominan dan mengancam keselamatan warga. Walz merujuk pada kematian Alex Pretty, seorang perawat rumah sakit veteran yang tewas ditembak saat insiden penegakan hukum imigrasi di Minneapolis. Di sisi lain, pejabat patroli perbatasan Greg Bovino menyalahkan Pretty. Ia menyatakan korban telah menginterupsi operasi penegakan hukum dan membawa senjata. Namun rekaman video warga yang ditinjau Associated Press menunjukkan Pretty hanya memegang telepon saat menghampiri agen. Pretty diketahui memiliki izin resmi untuk membawa senjata api tersembunyi, namun senjata itu baru ditemukan setelah terjadi pergulatan sebelum agen melepaskan tembakan. Keluarga Pretty menyatakan mereka sangat terpukul dan marah atas pernyataan pejabat federal yang mereka nilai penuh kebohongan dan mencemarkan nama korban. Gubernur Walz mendesak Presiden Donald Trump untuk segera menghentikan operasi tersebut dan menerapkan kebijakan imigrasi yang manusiawi dan terarah. Sementara itu, Gedung Putih justru menyerang balik Walz dengan menuduhnya tidak mendukung penegakan hukum dan memicu aksi protes.
Dalam konferensi pers federal, pejabat ICE menyebut seorang agen kehilangan sebagian jari akibat digigit saat bentrokan dengan protester. Menurut mereka, kekerasan ini dipicu retorika politik lokal. Hingga kini, penyelidikan atas penembakan Preti masih terus berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas imigrasi Federal Amerika Serikat kini mengklaim memiliki kewenangan luas untuk memasuki rumah warga secara paksa tanpa surat perintah dari hakim. Kebijakan ini terungkap melalui memo internal Immigration and Customs Enforcement. Memo tersebut memberikan wewenang kepada petugas ICE untuk menggunakan kekerasan masuk ke tempat tinggal hanya berdasarkan administrative warrant atau surat perintah administratif. Untuk menangkap orang dengan perintah deportasi final, kebijakan ini menuai kecaman dari aktivis dan juga pakar hukum imigrasi yang menilai bahwa langkah tersebut bertabrakan dengan amandemen keempat Konstitusi Amerika Serikat yang melindungi warga dari penggeledahan tanpa izin hakim. Selama bertahun-tahun, kelompok advokasi imigran dan pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar tidak membuka pintu rumah kepada petugas imigrasi kecuali mereka menunjukkan surat perintah yang ditandatangani oleh hakim. Namun memo ICE ini secara langsung menggugurkan saran tersebut di tengah meningkatnya penangkapan imigrasi, seiring dengan ekspansi besar-besaran kebijakan deportasi oleh pemerintah Presiden Donald Trump. Memo ini ditandatangani oleh pelaksana tugas Direktur ICE, Todd Lyons, pada 12 Mei 2025. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri menilai konstitusi dan juga undang-undang imigrasi tidak akan melarang penggunaan surat perintah administratif untuk masuk ke tempat tinggal. Namun memo tersebut tidak menjelaskan dasar hukum rinci atau dampak hukum jangka panjang dari kebijakan tersebut. Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri, Tricia McLaughlin, menyatakan setiap orang diberi surat perintah administratif telah melalui proses hukum dan juga memiliki perintah deportasi final. Dia juga menyebut petugas ICE telah menetapkan probable cause sebelum melakukan penangkapan. Meski demikian, kebijakan ini diprediksi akan menghadapi tantangan hukum dan juga penolakan keras dari kelompok pembela hak sipil serta pemerintah daerah yang juga pro-migran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari badai salju besar melanda kota Petropavlovsk-Kamchatsky di timur jauh Rusia. Akibatnya aktivitas warga lumpuh dan pemerintah daerah menetapkan status darurat. Timbunan salju bahkan dilaporkan mencapai lebih dari 10 meter, cukup tinggi untuk menutup pintu dan jendela bangunan bertingkat rendah. Kota Petropavlovsk-Kamchatsky di semenanjung Kamchatka, Rusia, dilanda badai salju ekstrim selama beberapa hari berturut-turut. Akibatnya, hampir seluruh wilayah kota tertimbun salju tebal, membuat aktivitas warga lumpuh total. Data meteorologi menunjukkan bahwa kawasan ini mengalami curah salju tertinggi dalam 30 tahun terakhir, dengan intensitas hujan salju yang memecahkan rekor untuk periode yang sama. Kombinasi angin kencang dan badai salju menyebabkan stasiun cuaca setempat mencatat ketebalan salju hingga 1,71 meter. Bahkan, di lereng yang menghadap arah angin, timbunan salju dilaporkan mencapai lebih dari 10 meter, cukup tinggi untuk menutup pintu dan jendela bangunan bertingkat rendah. Rekaman video memperlihatkan warga Petropavlovsk-Kamchatsky berusaha menggali mobil mereka yang tertimbun timbunan salju tebal setelah badai hebat melanda kawasan tersebut. Gubernur wilayah Kamchatka, Vladimir Solodov V, mengumumkan status darurat di ibu kota regional. Sejumlah layanan bus dibatalkan, penundaan penerbangan dilaporkan, serta rapat komisi tanggap darurat digelar untuk menangani dampak badai. Kementerian Situasi Darurat Rusia melaporkan, petugas penyelamat telah dipanggil setidaknya 11 kali untuk membantu penanganan dampak badai. Petugas membersihkan rumah warga dengan keterbatasan mobilitas dan para pensiunan, membuka jalur evakuasi dan atap bangunan, serta membantu petugas ambulans dalam mengangkut pasien ke fasilitas kesehatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemanjat legendaris Amerika Serikat Alex Honnold kembali menyita perhatian dunia. Honnold melakukan aksi ekstrim dengan memanjat gedung ikonik Taipei 101 tanpa tali pengaman. Aksi berbahaya ini menarik perhatian puluhan penonton yang memadati area sekitar gedung. Aksi ini juga sekaligus mencatatkan sejarah baru dalam dunia panjat tebing urban. Pemanjat legendaris Amerika Serikat Alex Honnold melakukan aksi review solo dengan memanjat gedung Taipei 101 setinggi 508 meter pada Sabtu 24 Januari 2026. Aksi ini dilakukan tanpa tali maupun alat pengaman. Rekaman menunjukkan Honnold berjalan menuju gedung sebelum mulai memanjat fasad ikonik bercorak bambu.
Puluhan warga dan pengunjung tampak menyaksikan langsung dari luar maupun dalam gedung. Sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi sempat ditutup. Aksi ini menarik penggemar dari berbagai daerah di Taiwan. Banyak di antara mereka mengaku mengenal Honol melalui film dokumenter Panjat Bebas yang mempopulerkan namanya di dunia. Sejumlah penonton mengungkapkan kekaguman dan antusiasme. Mereka menyebut aksi ini sebagai kesempatan langka untuk melihat langsung pemanjat legendaris tersebut di Taiwan. Setelah menyelesaikan aksinya dalam waktu 1 jam 31 menit 34 detik, Honol dilaporkan turun menggunakan elevator untuk menemui panitia dan para penggemar. Pemanjat berusia 40 tahun ini dikenal dengan berbagai aksi free solo ekstrim di seluruh dunia. Aksi memanjat Taipei 101 menjadi rekor panjat urban tanpa tali yang tertinggi dalam sejarah dan juga disiarkan ke seluruh dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang pria yang tewas ditembak oleh petugas imigrasi federal pada hari Sabtu di kota Minneapolis, Amerika Serikat. Insiden ini memicu aksi protes besar dan meningkatkan ketegangan di kota yang masih dilanda trauma penembakan fatal beberapa pekan sebelumnya. Keluarga korban mengidentifikasi pria tersebut sebagai Alex Preti, usia 37 tahun, seorang perawat unit perawatan intensif. Preti diketahui pernah menyampaikan protes terhadap kebijakan penindakan imigrasi Presiden Donald Trump di kotanya. Setelah penembakan, ratusan orang turun ke jalan. Meski dalam suhu ekstrim, aksi protes sempat berujung bentrokan antara massa dan petugas imigrasi federal. Petugas terlihat menggunakan tongkat dan granat kejut untuk membubarkan massa. Pemerintah negara bagian menurunkan Garda Nasional Minnesota atas arahan Gubernur Tim Walz. Pasukan Garda Nasional dikerahkan ke lokasi penembakan, serta ke gedung federal yang setiap hari menjadi titik aksi protes. Kepolisian Minneapolis menyatakan informasi mengenai kronologi penembakan masih terbatas dan dalam penyelidikan. Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menyebut petugas melepaskan tembakan defensif setelah seorang pria mendatangi mereka dengan senjata api dan melakukan perlawanan. Namun dalam video warga yang beredar, korban terlihat memegang telepon seluler dan tidak tampak membawa senjata. Kepolisian menyebut korban merupakan pemilik senjata api sah dengan izin membawa senjata. Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem menyatakan korban datang untuk menghambat operasi penegakan hukum. Namun hingga kini belum ada penjelasan rinci apakah senjata tersebut ditarik atau diarahkan ke petugas. Pejabat federal menyebut petugas yang melepaskan tembakan merupakan anggota patroli perbatasan dengan pengalaman 8 tahun. Presiden Donald Trump turut beraksi melalui media sosial dengan mengkritik Gubernur Minnesota dan Wali Kota Minneapolis. Trump menyebut kepemimpinan lokal gagal melindungi petugas imigrasi dan menuduh retorika mereka memicu ketegangan. Insiden ini terjadi sekitar 1,5 kilometer dari lokasi penembakan fatal lainnya terhadap petugas imigrasi pada awal Januari lalu. Keluarga korban dalam pernyataannya menyampaikan duka mendalam dan menuntut pengungkapan fakta sebenarnya atas kematian Preti. Penyelidikan atas insiden ini masih terus berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat keamanan di Republik Demokratik Kongo membubarkan aksi unjuk damai yang digelar untuk memperingati 1 tahun pendudukan kota Goma oleh sekelompok bersenjata M23. Aksi tersebut bertujuan untuk mengenang para korban konflik dan menuntut perlindungan lebih kuat bagi warga sipil. Namun demonstrasi berakhir dengan penangkapan sejumlah peserta. Polisi melakukan tindakan tegas terhadap para demonstran saat aksi damai di kota Beni pada Selasa 27 Januari 2026. Aksi ini digelar untuk memperingati 1 tahun sejak pendudukan Goma oleh kelompok M23, serta penghormatan para korban konflik di wilayah timur Republik Demokratik Kongo. Rekaman dari lokasi menunjukkan sejumlah demonstran ditangkap secara paksa oleh aparat kepolisian saat berjalan melintasi kota. Aksi penahanan tersebut memicu kecaman dari peserta unjuk rasa. Aktivis menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan wali kota dan gubernur sebelum aksi digelar. Namun ia mengaku terkejut dengan tindakan aparat yang menangkap demonstran meski aksi diklaim damai dan tanpa kekerasan. Para peserta aksi menegaskan tujuan demonstrasi semata mengecam kekerasan yang terus berlangsung di timur Kongo. Mereka juga menyampaikan duka atas ribuan hingga jutaan korban yang jatuh akibat berbagai serangan kelompok bersenjata. Pasca penangkapan, polisi dikabarkan akan merilis pernyataan resmi terkait jumlah tahanan dan alasan penahanan. Hingga kini, pertempuran masih terjadi di wilayah timur Republik Demokratik Kongo, meski telah ada gencatan senjata di mediasi Amerika Serikat.
Pemerintah di Kinshasa menuduh Rwanda mendukung kelompok M23. Tudingan tersebut berulang kali dibantah oleh Kigali. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang peringatan 250 tahun kelahiran Amerika Serikat, sejumlah dokumen dan artefak sejarah ikonik ditawarkan dalam sebuah lelang khusus di New York. Lelang bertajuk We the People America at 250 ini menampilkan teks dasar kenegaraan, karya seni hingga benda bersejarah yang menandai perjalanan panjang bangsa Amerika. Lelang yang digelar oleh Rumah Lelang Christie's menghadirkan berbagai dokumen penting yang menjadi fondasi sejarah Amerika Serikat. Salah satu sorotan utama adalah cetakan langka Deklarasi Kemerdekaan tahun 1776 yang diproduksi di New Hampshire dan diperkirakan bernilai hingga 5 juta dolar Amerika. Dokumen lain yang dilelang adalah draft konstitusi Amerika Serikat hasil editan toko Rufus King yang mencatat proses final perumusan Undang-Undang Dasar Negara. Tak hanya itu, salinan proklamasi emansipasi yang ditandatangani Presiden Abraham Lincoln juga menjadi bagian dari lelang dengan nilai tawaran jutaan dolar. Lelang ini juga menampilkan karya seni ikonik Amerika termasuk potret George Washington, karya Gilbert Stuart hingga sketsa asli American Gothic karya Grant Wood. Sejumlah sejarawan menilai lelang seperti ini menunjukkan peran penting kolektor swasta dalam menjaga dan melestarikan warisan sejarah bangsa. Lelang We the People America at 250 diharapkan menjadi momen refleksi atas nilai-nilai perjuangan yang membentuk Amerika Serikat hingga saat ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari hujan salju tebal yang menyelimuti Provinsi Duhok di wilayah Kurdistan, Irak. Kondisi ini menarik perhatian warga dan wisatawan dari berbagai daerah yang datang untuk menikmati suasana musim dingin. Aktivitas bermain salju menjadi daya tarik utama bagi pengunjung yang memanfaatkan momen musim dingin ini. Hujan salju tebal melanda Provinsi Duhok di kawasan Kurdistan, Irak. Kondisi cuaca ini justru menjadi daya tarik bagi warga lokal maupun wisatawan dari berbagai penjuru Irak. Rekaman yang diambil pada Minggu 25 Januari 2026 memperlihatkan pegunungan dan kawasan perumahan tertutup salju tebal. Anak-anak hingga orang dewasa tampak menikmati suasana dengan bermain salju dan juga membuat boneka salju. Salah seorang pengunjung mengaku menikmati pengalaman musim dingin tersebut. Ia menyebut suasana di Duhok memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi para wisatawan. Sementara itu, warga setempat Salid Murad mengatakan Duhok memang menjadi tujuan favorit saat musim dingin. Menurutnya banyak pengunjung datang dari berbagai daerah seperti Basra, Baghdad, dan juga provinsi lainnya karena intensitas salju yang tinggi. Ia menambahkan para pengunjung menikmati berbagai aktivitas musim dingin seperti bermain salju dan juga permainan musim dingin lainnya. Suasana di Duhok disebutnya indah dan menyenangkan. Pemerintah regional Kurdistan sebelumnya telah mengeluarkan peringatan cuaca. Perakiraan menyebutkan wilayah Kurdistan akan terdampak gelombang salju dan juga penurunan suhu mulai pada Kamis 22 Januari 2026 dan berlangsung hingga akhir pekan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Dewi Manik pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.